Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar pendidikan di DKI Jakarta, lengkap dengan fasilitas atau memiliki mutu yang tinggi? Secara garis besar, itu benar. Tetapi, pernahkah kalian melihat lebih dalam lagi? Melihat pada sisi yang tidak disoroti dengan tajam? Pernahkah kalian mempertanyakan, bagaimana ya nasib anak yang putus sekolah di Jakarta? Ini adalah fakta di sekitar ibu kota tentang fenomena dan angka putus sekolah. Mengapa mereka putus sekolah? Apa faktor yang menyebabkan mereka putus sekolah? Bagaimana status sosial ekonomi mereka? Serta kemana mereka setelah putus sekolah? Ini salah siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah, keluarga, atau justru sang anak itu sendiri? Di balik kemajuan ekonomi, kemegahan infrastruktur, dan cepatnya pembangunan yang ada di Provinsi DKI Jakarta, ternyata masih terdapat berbagai permasalahan yang hidup di tengah masyarakat kota. Pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang kompleks di Jakarta. Hal ini diperlihatkan dari masih banyaknya anak usia sekolah yang justru harus putus sekolah karena berbagai alasan. Inilah yang membuat Jakarta sendiri masih memiliki jumlah angka putus sekolah yang tidak bisa dipandang remeh. Angka putus sekolah merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Sekolah negeri di Jakarta berjumlah 5.607, sedangkan sekolah swasta lebih mendominasi dengan jumlah 6.211. Namun ironisnya, dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2021, masih terdapat anak yang tidak bersekolah di DKI Jakarta. Data menunjukkan rata-rata anak yang tidak bersekolah pada jenjang SD sederajat sebesar 0,7%, pada jenjang SMP sederajat sebesar 6,9%, hingga 22,5% pada jenjang SMA sederajat. Mari kita melihat lebih dalam pada tingkat DKI Jakarta. Tahun 2019, angka putus sekolah paling tinggi ada di kota Jakarta Utara. Adapun pada tahun 2020, angka putus sekolah paling tinggi ada di kota Jakarta Selatan. Kemudian, pada tahun 2021, angka putus sekolah ini paling tinggi terjadi di kota Jakarta Timur. Apabila dilihat secara keseluruhan, angka putus sekolah tertinggi di DKI Jakarta terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 331 anak, sedangkan paling rendah ada pada tahun 2020 dengan jumlah 36 anak. Anak dengan tingkat pendidikan orang tua SMA ke atas cenderung lebih memiliki masa sekolah yang tahan lama jika dibandingkan dengan anak yang tingkat pendidikan orang tuanya kurang dari SMA. Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah menjadi faktor penyebab paling dominan dalam kasus putus sekolah. Setidaknya ada 6 faktor yang menyebabkan terjadinya putus sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan dasar, yaitu faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang, fasilitas belajar yang kurang mendukung, faktor budaya, hingga faktor lokasi atau jarak sekolah. Dari sisi faktor internal, memang terdapat kecenderungan bahwa seorang anak akan mengalami deprivasi lebih tinggi seiring meningkatnya usia. Dalam hal ini, seorang anak yang memasuki usia 5 sampai dengan 17 tahun cenderung mengalami deprivasi dalam bidang pendidikan dan juga tempat tinggal. Dari sudut pandang ilmu sosial, fenomena putus sekolah ini menunjukkan relasi latar belakang kelas sosial ekonomi dan pengaruhnya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup maupun upaya mobilitas sosial. Jika dilihat lebih dalam, karena alasan terhimpit permasalahan ekonomi, banyak anak yang pada akhirnya terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Tentu saja, aktivitas bekerja ini akan membuat anak terganggu dalam kegiatan pembelajaran sekolahnya. Riset menunjukkan anak yang bekerja memiliki risiko 4,4 kali lebih besar untuk putus sekolah dibandingkan dengan anak yang tidak bekerja. Secara makro, pemerintah bisa melakukan pemerataan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar siswa dapat bersekolah dengan nyaman. Selain itu, mengoptimalisasikan kebijakan dalam bidang pendidikan juga menjadi hal yang dapat diperhatikan lebih lanjut. Contohnya, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus bisa direalisasikan dan tidak hanya tertuang dalam tulisan semata. Tidak hanya pihak pemerintah, masyarakat juga harus turut serta mendukung dan mensukseskan pendidikan anak agar anak tidak putus sekolah. Adapun hal yang bisa dilakukan yakni dengan mengadakan sosialisasi baik yang dilakukan oleh komunitas tempat maupun pihak sekolah mengenai pentingnya peran pendidikan pada orang tua serta menciptakan lingkungan yang menunjang aktivitas belajar bagi siswa. Dukungan yang tidak kalah penting juga berasal dari orang tua atau pihak keluarga sebagai agen sosialisasi primer anak yang dapat memberikan dorongan untuk memotivasi anak agar semangat bersekolah. Tentunya semua dukungan dari faktor
eksternal ini tidak akan berguna apabila anak sebagai siswa sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah. Maka dari itu, siswa perlu membangun dan mempertahankan keinginannya untuk bersekolah sampai selesai. Nampaknya fenomena putus sekolah ini bukanlah perkara yang mudah, bukan? Seperti yang sudah kita lihat bahwa menjadi seorang anak di ibu kota bukanlah jaminan akan cita-cita insan terdidik. Masalah putus sekolah ini lebih luas dari sebenarnya yang kita dengar selama ini. Ironisnya, angka putus sekolah di Jakarta hidup berdampingan dengan konektivitas berbagai akses dan infrastruktur pendidikan. Tak heran masalah ini bersifat struktural, sampai-sampai memberikan masyarakat dampak sosiokultural. Masalah ini pun juga cenderung laten, karena kurangnya akomodasi kebijakan dan dorongan yang laten. Jalan keluarnya juga kompleks, karena sejauh ini masalah angka putus sekolah hanya hangat dalam teks, atau justru hanya hangat dalam indeks, baik dari pemerintah maupun masyarakat, selayaknya bisa lebih mendorong lagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan. Jangan sampai impian mereka mati di rahim ibu kota.